Bye-bye bensin premium. Nah, headline ini mungkin sudah sering sekali ya kita dengar atau kita baca di sejumlah media. Karena memang rencana dari penghapusan BBM premium ini sudah bergulir sejak lama. Namun hingga saat ini jenis BBM dengan nilai RON yang paling rendah ini masih tersedia di pasaran. Dan kini ramai beredar lagi informasi bahwa penghapusan BBM ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan akan berlaku di tahun 2022 mendatang. Seperti apa informasinya? Kita akan simak berikut ini. Ya, jadi menjelang tutup tahun 2021, rencana penghapusan BBM jenis premium kembali bergulir dan kini berdasarkan sumber dari CNBC Indonesia disebutkan penghapusan BBM premium tinggal menunggu disahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui peraturan presiden atau yang namanya Perpres. Nah, saat dikonfirmasi ke PT Pertamina selaku badan usaha yang memberikan penugasan untuk penyaluran bensin premium, disebutkan ya bahwa perseroan ini menyerahkan sepenuhnya aturan penghapusan bensin premium kepada pemerintah karena memang wewenang ada di tangan pemerintah. Nah, sementara itu kalau kita ingat, ini seperti deja vu ya, karena di tahun lalu juga sama begitu ya, sempat mencuat isu bahwa per tahun 2021 ini BBM premium akan dihapuskan, tapi rupanya masih tetap ada. Walaupun memang tren konsumsinya saat ini sudah jauh berkurang. Jadi kayaknya memang ini adalah strategi dari pemerintah ya untuk mengurangi ketergantungan terhadap premium dulu baru betul-betul dihapuskan secara permanen. Dan per Agustus lalu, bahkan Menteri ASDM Arifin Tasrif juga mengaku ya bahwa bensin premium itu sebetulnya sudah dikurangi dan sudah dihapus pelan-pelan dari beberapa SPBU di Indonesia. Dan hal ini rupanya tidak begitu menjadi concern bagi masyarakat karena memang sudah banyak yang beralih ke bensin dengan oktan yang lebih tinggi yaitu adalah Pertalite. Kita lihat berikutnya. Ya, jadi sejauh ini sebetulnya seberapa turun sih konsumsi masyarakat untuk BBM premium? Kita lihat datanya ya dari BPH Migas. Karena rupanya penyerapan BBM premium atau RON 88 selama periode Januari hingga November 2021 ini sebesar 3,41 juta kiloliter begitu ya. Dan ini angkanya atau hanya sebesar 34,15% dari kuota premium pada tahun ini yaitu adalah sebesar 10 juta kiloliter hingga akhir tahun diprediksi bahkan hanya akan bertambah sekitar 248 kiloliter. Artinya masih akan ada di kisaran 3,41 juta kiloliter begitu untuk konsumsi di tahun 2021 ini. Karena kenapa akhirnya kok BBM premium ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat? Karena ini juga memang menjadi program pemerintah ya, ada yang namanya program Langit Biru begitu karena memang alasannya adalah dibikin harga Pertalite ini lebih tidak terlalu berbeda jauh begitu dengan harga dari BBM premium. Kalau tidak salah sekitar rentang perbedaan harganya sekitar Rp1.000 begitu ya. Dan tentunya untuk BBM Pertalite ini ataupun juga dengan RON yang lebih tinggi ini tentunya juga akan semakin baik untuk kendaraan kita begitu sehingga akhirnya mulai dipilih oleh masyarakat. Nah, kemudian dengan rendahnya realisasi penyerapan begitu ya dari bensin premium saat ini, maka saat ini dianggap ya sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk betul-betul menghapus BBM premium di pasaran. Apalagi sebetulnya Indonesia sudah cukup tertinggal ya dengan negara-negara lain dalam urusan BBM. Kalau misalnya tahun lalu disebutkan ya ada 7 negara yang masih menggunakan BBM RON 88, yaitu ada Indonesia, ada Kolombia, ada Mesir, ada Mongolia, Bangladesh, Ukraina, dan juga Uzbekistan. Bahkan per tahun ini sudah berkurang lagi ya, menjadi hanya 4 negara di dunia yang masih menggunakan RON 88 atau di Indonesia premium gitu ya. Nah, selain itu Indonesia juga masih menjadi satu-satunya negara yang menggunakan BBM RON 88 di kawasan ASEAN. Bahkan kalau sama tetangga kita, Malaysia, kita pun juga ketinggalan jauh gitu ya. Karena rupanya Malaysia ini untuk BBM-nya minimal RON 95. Kemudian untuk Singapura dan Vietnam bahkan minimalnya adalah RON 92. Serta Filipina dan juga Thailand ini minimalnya adalah RON 91. Dan bahkan dengan Vietnam bahkan sudah mulai menggunakan BBM berstandar Euro 4 dan saat ini mulai menuju ke Euro 5. Sementara Indonesia masih berstandar Euro 2.
Cukup jauh ya kalau kita lihat begitu, cukup miris karena standar BBM kita juga masih kalah jauh ketimbang negara-negara lain. Dan bahkan di satu sisi, sedihnya lagi kita pun juga masih mengimpor loh minyak termasuk BBM premium untuk konsumsi di dalam negeri. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa konsumsinya menurun. Kemudian dengan turunnya konsumsi ini seperti apa sih kondisi impor premium kita? Kita lihat di sini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS begitu ya. Jadi impor bensin dengan nilai oktan di bawah 90 atau premium RON 88 maksudnya. Jadi selama bulan Januari hingga November 2021 ini ambles hingga 21,57% atau sebesar 5,19 juta ton saja. Meski demikian, karena dipicu dengan kenaikan harga minyak secara global di masa komoditi super cycle saat ini, maka berpengaruh dong kepada nilai impor premium kita begitu ya pada bulan Januari hingga November tercatat senilai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau bahkan naik 28,78% secara year on year. Nah, sekali lagi penurunan disebabkan oleh konsumsi premium yang semakin menurun, tapi untuk nilainya naik karena harga dari minyak secara global yang memang tengah tinggi. Nah, kemudian tampaknya sejauh ini upaya pemerintah dalam beberapa tahun kebelakang sedikit membuahkan hasil ya, di mana akhirnya masyarakat Indonesia perlahan-lahan sudah mulai bisa meninggalkan premium. Terlihat dari data-data yang tadi sudah disajikan. Meskipun di satu sisi tetap menjadi PR besar untuk betul-betul menghapus keberadaan premium sepenuhnya. Tapi ayo demi lingkungan hidup yang lebih baik serta mesin kendaraan yang lebih bandel, yuk bisa yuk.